Karena ini bulan Rajab ya, yang banyak ulama saudara-saudara kita mengkritiki hadis tentang masalah Rajab ya, termasuk seperti Ustadz Hidayat dan yang lainnya ya, kritik keras tentang hadis-hadis yang bertalian dengan bulan Rajab. Memang cara, karena Ustadz Hidayat itu termasuk Mu'tazilah ya, termasuk Salafi Mu'tazilah, tapi yang moderat ya, yang cukup halus, yang tidak terlalu keras kepada kita ahlu sunnah. Kita ini ahlu sunnah. Namun beliau juga kritik keras tentang hadis-hadis yang saya lihat di media itu, di medsos itu, tentang hadis-hadis yang bertalian dengan bulan Rajab. Memang ada bedanya antara kita dengan mereka, cara memahami hadis dan cara memahami Al-Quran. Yang pertama, cara memahami Al-Quran, kita itu menggunakan asbabun nuzul. Kalau ayat ini turunnya demikian, sebab turunnya apa? Asbabun nuzul itu tidak semuanya hadisnya sahih, tidak semuanya berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka tidak mau kalau tidak Bukhari dan Muslim. Bahkan mungkin kadangkala Imam Bukhari dan Imam Muslim hadisnya dikoreksi kalau tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Kita tidak. Yang kedua, perlu kita pahami bersama, kita menerima semua hadis, mau itu hadis sahih, mau itu hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan kita pakai untuk akidah dan hukum. Bahkan bisa jadi kalau hadis sahih tidak ada, hadis hasan ada, maka hadis dhaif pun kita amalkan. Contohnya ulama dahulu, orang-orang tua dahulu mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bumi akan melaknat orang yang sholat tanpa celana. Maka orang dulu pakai celana putih di bawah lutut. Hadisnya dhaif, tapi itu dari Nabi SAW. Ini bedanya ya. Mereka tidak mau ya, mereka mengkritik. Memang keterbatasan ilmu mereka sampai di situ. Begitu kata Imam Ghazali. Loh, kenapa mereka itu mengkritik? Apakah mereka lebih cerdas? Jelas mereka tidak lebih cerdas. Loh, bagaimana tentang kita? Kan hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan menurut mereka. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya, cukup siksa sangat berat bagi mereka dengan mereka tidak percaya apa yang kita percaya. Cukup itu siksa yang cukup berat bagi mereka. Kenapa? Dalam kita memandang atau memahami Al-Quran, dalam kita memahami Al-Hadis, dalam kita memahami Al-Quran melalui asbabun nuzul, dalam kita memahami Al-Hadis, karena menafsirkan Al-Quran itu bisa dengan Al-Quran, bisa dengan hadis, bahkan memahami hadis dengan Al-Quran, bahkan juga bisa jadi memahami hadis dengan hadis. Itu kita. Mereka bisa jadi memilah dan memilih, kita tidak memilah dan memilih apabila datangnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dasar kita? Dasar kita adalah jaminan dari Allah. Wan najmi idha hawa. Ayat ini juga bertalian dengan Isra wal Mi'raj. Wan najmi, demi bintang. Bintang itu adalah satu patokan untuk menunjukkan arah. Bintang itu satu patokan untuk menunjukkan ini musim kemarau atau bukan. Bintang itu bagi orang ahli perkapalan bisa menunjukkan arah anginnya kemana. Nabi Muhammad SAW itu adalah bintang kebenaran. Wan najmi, demi Nabi Muhammad, karena salah satu nama Nabi Muhammad adalah An-Najm idha hawa ya. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah SAW tidak pernah mempunyai akidah yang sesat, dan Rasulullah SAW tidak pernah menyimpang daripada kebenaran. Tapi Allah menyampaikan
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap kecuali semuanya berdasarkan wahyu. Ini kita, ini bedanya kita dengan mereka. Kita meyakini apapun yang diucapkan Nabi Muhammad tidak harus standarisasi Bukhari dan Muslim ya. Kalau tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim berarti kita tidak menerima. Bukhari dan Muslim itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu periwayatan hadisnya sangat terbatas. Wakam daripada hadis Rasulullah yang tidak diriwayatkan oleh mereka. Jadi maaf, saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru saya, biasanya orang pakai rida itu di sebelah kanan. Ini saya contohkan seperti ini ya. Tapi ada juga sebagian ulama ditaruh di sebelah kiri. Ada seorang ulama besar bahkan bakar hadis, tatkala pakai rida seperti ini di sebelah kiri, sebelah kiri, ditanya kenapa tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita lihat para ulama makainya sebelah kanan, kenapa anda wahai syekh pakai rida di sebelah kiri? Lalu si ulama besar ini bertanya, apakah anda sudah membaca semua hadis Rasulullah? Dia katakan tidak. Separuh dari hadis Rasulullah tidak, seperempat tidak. Maka dikatakan oleh si syekh ini, tahukah kamu di antara hadis yang belum kamu baca ialah hadis memakai rida, ini namanya rida, selendang di sebelah kiri. Yang kamu baca hanya yang ada di sebelah kanan. Poin yang ingin saya sampaikan bahwasanya hadis itu cukup banyak dan kita meyakini hadis itu adalah benar, tidak harus riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu semua hadis kita amalkan asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran walaupun dhaif. Semua hadis kita amalkan ya, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis sahih dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Poin yang paling penting seperti itu yang kita yakini. Oleh sebab itu hadis-hadis yang bertalian dengan bulan Rajab kita amalkan semuanya, termasuk apa disampaikan seorang ulama besar Ibnul Munabbih ya, yang mengatakan saya dapatkan dalam kitab-kitab terdahulu satu amalan, yaitu yang kita amalkan ba'da subuh dan ba'dal isya, sebetulnya tadi ya ini, yaitu Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Itu Ibnul Munabbih. Ibnul Munabbih ini seorang ahli tafsir. Tentu Ibnul Munabbih menyampaikan seperti itu tidak mungkin kalau tidak mendapatkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun para ulama besar, terutama para sahabat, menyampaikan suatu pendapat yang bertalian dengan agama, mereka tidak akan pernah menyampaikan kecuali sudah mendapatkan pengukuhan dan penegasan daripada baginda Nabi Muhammad. Ini pemahaman kita. Maka masjid-masjid kita, masjid-masjid para habaib, majelis masjid para habaib, setelah sholat isya dan setelah subuh lalu membaca Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Yang diantara keutamaannya, barang siapa yang membaca istighfar tersebut setelah subuh dan setelah isya selama bulan Rajab, lam tamas'un nar, tubuhnya tidak akan tersentuh oleh neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang ada dalam kitab Kasunnah Jawa Surur. Di situ disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi malam sebetulnya, khamsun la turadud du'a. Ada 5 waktu doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, awal malam bulan Rajab tadi malam. Allah tidak akan pernah menolak doa kita. Yang kedua, malam 2 hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga Idul Adha malamnya. Yang keempat, malam nisfu Sa'ban. Yang kelima, malam Jumat. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan di 5 waktu ini doa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Nabi Muhammad SAW memberi rambu-rambu. Jangan kamu mengkhususkan ibadah hanya 5 waktu ini saja. Malam-malam yang lainnya juga perlu kamu beribadah. Tapi 5 waktu ini perhatikan, jangan sampai kamu tinggalkan. Karena tatkala kamu berdoa di 5 waktu tersebut, Allah tidak akan pernah menolaknya. Dan banyak keutamaan ya. Kalau bangun malamnya, berpuasa siangnya akan diampun dosanya. Kita menerima itu. Kenapa? Kita yakin Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak akan pernah berucap kecuali berdasarkan dengan wahyu. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam Aqidatul Awam yang kita pelajari setiap awal bulan, kita yakini adalah mempunyai 4 sifat yang merupakan kewajiban para rasul, para utusan Allah mempunyai 4 sifat, yaitu cerdas, jujur, amanat, dan tabligh, ya, menyampaikan risalahnya, dan Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya. Jadi kita memahami agama ini beda dengan selain ahlu sunnah wal jamaah ya, seperti ya maaf seperti Ustaz Hidayat, tidak salah dia, karena memang akidahnya Mu'tazilah, beda dengan kita. Kalau kita meyakini agama itu sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, wajib kita menggunakan akal untuk memahami agama itu Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memilah mana sahih mana dhaif. Kita seperti itu, sehingga sedoif apapun hadis itu asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, apalagi didukung oleh Al-Quran, maka kita amalkan. Itu cara kita memahami, termasuk yang tadi itu. Apabila membaca Rabbi fili warhamni wa tub alayya, Rabbi fili warhamni wa tub alayya, tidak akan tersentuh oleh api neraka, berarti dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Munabbih yang terdapat dalam Kutubul Munazzalah itu tentunya juga didukung oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada mereka, mohonlah ampun kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Tuhanmu maha pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dengan kamu beristighfar juga Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu, mengadakan kebun-kebun untukmu, dan akan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini syariat Nabi Nuh, diturunkan kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk beristighfar. Tapi perlu kita fahami bersama, istighfar itu juga syaratnya kita. Diturunkan dalam Al-Quran berarti juga untuk diamalkan oleh kita. Bahkan yang cukup menakjubkan, tatkala Imam Hasan Al-Basri kedatangan 4 orang yang berbeda, yang satu datang ke Imam Hasan Basri mengatakan, aku kawin lama tidak punya anak ya Imam Hasan Basri, bacaan apa yang apabila aku baca bisa membantu aku Allah mengabulkan untuk aku punya anak? Kata Imam Hasan Basri, coba baca istighfar. Yang kedua, seorang pedagang, kalau saya berdagang selalu gagal, bagaimana supaya perdagangan saya bisa sukses wahai Imam? Kata Imam Hasan Basri,
Coba baca istighfar. Yang ketiga, wahai Imam Hasan Basri, saya petani, pertanian saya selalu gagal. Bagaimana supaya pertanian saya bisa sukses? Apa yang harus saya amalkan? Kata Imam Hasan Basri, bacalah istighfar. Yang keempat datang lagi Imam Hasan Basri, ini di tempat kami sudah lama tidak turun hujan. Bagaimana supaya bisa turun hujan? Sudah peceklik ini. Bagaimana supaya Allah menurunkan hujan? Di antara bacaan apa yang harus saya amalkan? Dijawab oleh Imam Hasan Basri, banyak-banyaklah baca istighfar. Ternyata Imam Hasan Basri ditanya oleh muridnya, ya Imam, pertanyaannya 4 berbeda, tapi kenapa jawabannya satu? Kata Imam Hasan Basri, jawabannya ada di Al-Quran, yaitu bagi mereka yang beristighfar, manfaat yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan dengan lebat. Berarti orang yang daerahnya, orang yang kotanya, orang yang negerinya kekurangan hujan, banyak-banyaklah beristighfar, Allah akan menurunkan hujan, sesuai dengan surat Nuh ayat 11. Adapun yang kedua, orang yang tidak punya harta, gagal perdagangannya, Allah akan jamin perdagangan sukses. Orang yang tidak punya harta, Allah akan jamin dia mempunyai harta, sesuai dengan firman Allah dalam surat Nuh ayat 12, yaitu wa yumditkum bi amwalin, Allah akan memperbanyak, melipat gandakan hartanya. Adapun yang tidak punya anak, bagi mereka beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjamin wabanina, akan memberi keturunan. Yang keempat, bagi mereka yang pertaniannya gagal, Allah menjamin bagi mereka yang banyak beristighfar, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan atau akan membuat bagi mereka kebun-kebun yang indah dan subur, dan Allah akan mengadakan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir dengan bagus.